Wahda Islamiyah sebagai salah satu ormas yang eksis di Indonesia saat ini, seperti apa Wahda Islamiyah yang Bapak ketahui selama ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadah Islamiyah adalah sebuah lembaga Islam yang hari ini punya peranan yang sangat penting dan sangat utama dalam rangka pemberdayaan umat. Ada dua sisi yang dilakukan oleh Wahda Islamiyah. Mengembangkan dakwah kepada sisi masyarakat Indonesia agar memahami bagaimana beribadah, memahami agama, memahami Islam, memahami Quran, memahami sunnah Nabi dengan baik dan benar. Di sisi lain, Wahda Islamiyah juga melakukan pemberdayaan, pengembangan potensi wilayah umat di mana Wahda Islamiyah itu ada. Sehingga dengan kehadiran dia terutama di kawasan timur bahkan Indonesia umumnya adalah tidak saja sebagai lembaga ormas yang melakukan aktivitas dakwah menyelamatkan akidah umat Islam, tetapi Wahda Islamiyah juga membangun silaturahmi ke perkampungan, ke wilayah-wilayah konflik, bahkan eksis dengan lembaga amil zakatnya untuk memberdayakan masyarakat melalui potensi yang mereka miliki. Dan ini sebuah lembaga yang patut kita bersyukur kepada bangsa dan negara bahwa turut bersama masyarakat, turut bersama bangsa membangun karakter bangsa menuju perbaikan hidup yang lebih baik. Sehingga apa yang harus dipandang salah, apa yang harus dipandang keliru tentang Wahda Islamiyah itu, saya sebagai anak dari kawasan timur Indonesia merasa bahagia karena Wahda sudah sampai ke Nuar, ke Irian untuk membantu kami yang ada di Irian tidak saja membangun akidah dan tauhid tapi mencerdaskan masyarakat yang ada di wilayah pedalaman. Jadi intinya bahwa eksistensi Wahda Islamiyah sangat diharapkan dan memberikan manfaat yang besar ya Pak ya di Indonesia khususnya. Tidak sangat diharap, wajib ada di negara ini, wajib berada di negara ini bersama masyarakat dan pemerintah menjaga akidah dan tauhid bangsa sebagai ujung daripada jati diri bangsa itu. Iya, baik. Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah, bagaimana sosok beliau seperti yang Bapak ketahui selama ini? Para anak bangsa dan umat Islam di mana saja berada, seorang Rasmin Zaitun adalah anak bangsa Indonesia. Dia bukan keturunan dari mana-mana, dia adalah anak bangsa Indonesia yang dari anak dari bawah berusaha, bekerja, belajar, dan pada akhirnya dia menjadi duta besar bangsa, duta besar umat Islam yang keliling di seluruh Indonesia. Bahkan semua orang tahu bahwa seorang Rasmin Zaitun Rasmin itu adalah seorang anak bangsa Indonesia yang hari ini punya kiprah ke depan, menggali ilmu, menggali potensi ilmu dengan kepribadiannya. Dia menggerakkan Wahda Islamiyah untuk bagaimana ke seluruh bangsa, ke seluruh tanah air. Bahkan hari ini di seluruh tanah Indonesia untuk bagaimana agama itu ada pada sisi setiap umat ini. Bukan saja di wilayah perkotaan, tapi justru sampai ke wilayah perkampungan. Maka kita bangga bahkan seorang beliau ini juga kalau tidak salah menjadi ketua ulama dakwah kawasan Asia Tenggara. Dan ini sungguh sangat luar biasa. Dan kita berterima kasih kepada Allah. Allah menghadirkan seorang hamba yang hadir di bangsa ini dengan karakter yang sederhana, dengan familiarnya, dengan pandangan baiknya. Dia selalu mengantar kita menuju ke depan. Dan saya kira ini bangsa harus berterima kasih. Jika ada orang yang memfitnah, saya sarankan kepada orang yang memfitnah itu bertobatlah. Kapan lagi kita mau maju kalau itu yang ada menjadi bibir kita? Apalagi ada mass media yang hari ini hanya punya kepentingan tertentu, punya nilai, punya kepentingan pribadi, berusaha untuk merusak dakwah yang ada di Indonesia. Jadi seharusnya fitnah yang timbul oleh pemberitaan media-media seharusnya mereka melakukan cek dan recheck ataupun tabayun terhadap berita, dan seharusnya mereka bersikap objektif ya Pak ya? Media yang cerdas, media yang memiliki pencerahan tentu ketika mendengar apa yang terjadi bagi lembaga yang namanya Wahda Islamiyah atau Wahda seorang Zaitun Rasmin, tentunya menggunakan metode tabayun, mendatangi lembaga ini, mendatangi yang bersangkutan untuk melakukan tabayun. Bagaimana ini benar beritanya? Sebab kalau sampai hari ini media mengumumkan seperti itu, saya menganggap bahwa media ini
adalah media yang tidak membangun kecerdasan, justru membuat Indonesia makin mundur. Baik, yang terakhir Pak, sebagai media maupun media-media sebagai media Islam maupun media-media lainnya, bagaimana seharusnya peran media dalam program pemberantasan terorisme yang ada di Indonesia? Kepada seluruh media, kita adalah masyarakat dunia dan kita adalah masyarakat Indonesia. Kita mencintai perdamaian, tapi kita lebih mencintai kemerdekaan. Ketika media-media Islam ini melihat apa yang sedang terjadi di dalam opini masyarakat dunia, tentu kita akan melakukan check and recheck yang sebenarnya untuk menyampaikan berita. Jangan sampai berita itu akan memukul kembali kepada kita menjadi anak bangsa dan umat. Ini yang menjadi masalah. Dan kita juga mencintai kemerdekaan. Untuk mencintai kemerdekaan itu kita membangun jati diri melalui informasi yang baik dan benar. Pers adalah masa depan dakwah. Maka pers harus menyampaikan sesuatu, media harus menyampaikan sesuatu yang baik untuk dakwah itu, sehingga kita tidak akan menjadi arogansi dalam berpikir, tapi cerdas karena opini itu benar dan baik. Terima kasih Pak waktu dan kesempatannya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.